tinggal di kota besar. Setiap hari aku harus berjalan di tengah udara kotor dan asap kendaraan. Ternyata aku tidak sendirian. Temanku Gita terbiasa melewati tempat sampah yang baunya menyengat. Lain lagi dengan Ana yang terpaksa harus akrab dengan kotornya air selokan yang mengalir dekat rumahnya. Sementara Farid harus tinggal di lingkungan yang gersang tanpa pepohonan. Ingin rasanya aku pergi dari semua ini saat liburan nanti. Tapi kemana ya? Halo. Apa kabar, Wah? Ini Neneng, Silpinya ada. Alhamdulillah, Neng. Wah, di sini baik-baik saja. Kebetulan Silpinya belum pulang tuh, Neng. Ada apa ya, Neng? Wah, sebentar lagi kan liburan sekolah. Neneng mau mengajak Silpi berlibur ke hutan yang tidak jauh dari tempat tinggal Neneng itu, Wah. Oh, hutan Gunung Gede Pangrangotea. Betul, Wak. Di sana ada program kunjungan sekolah atau school visit. Acaranya seru, Wak. Di sana kita diajak belajar sambil bermain. Acaranya boleh juga, Neng. Wah, setuju kalau Silvi ikut serta. Nanti Wah sampaikan ya ajakanmu ini. Hari ini masak apa, Bu? Ya, kamu lihat sendiri saja di meja makan, pasti kamu suka. Hari ini panas sekali ya, ibu saja yang di rumah merasakan yang apalagi kamu. Oh ya, barusan Neneng telepon tuh dari Cibodas. Apa katanya, Bu? Neneng mengajakmu berlibur ke hutan dan belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain, maksudnya apa, Bu? Ya, kamu lihat saja nanti di sana. Gimana? Teman-teman kamu jadi ikut? Alhamdulillah, Gita, Ana, dan Farid mau ikut, Pak. Makanya kamu harus siapkan dari sekarang apa-apa yang perlu kamu bawa untuk liburan nanti. Bapak dan Ibu nanti ikut, kan? Ya tentu sayang. Tapi Bapak cuma ngantar sampai rumah Neneng saja. Nanti kalau liburan kamu udah usai, Bapak dan Ibu akan jemput lagi ya. Ingat ya, saat di sana nanti kamu gak boleh merepotkan paman dan bibimu. Apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan sendiri. Janji ya. Siap, Bu. Siap, Pak. Assalamualaikum, Neneng. 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 Ada tamu ini. Ayo, ada tamu dari jauh. Hari yang dinantikan tiba. Aku, Gita, Ana, Farid, dan Neneng mengikuti program school visit. Pesertanya banyak juga. Aku senang karena dapat berkenalan dengan teman-teman baru. Adik-adik, selamat datang. Ya, kalian sekarang berada di salah satu kawasan konservasi yaitu kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Taman Nasional Gede Pangrango merupakan salah satu taman nasional tertua di Indonesia, ya, terletak di Jawa Barat, yaitu terletak di Kabupaten Cianjur, ya, Bogor, dan Sukabumi. Salah satu fungsi Taman Nasional Gede Pangrango adalah untuk salah satu tempat rekreasi, tempat untuk penelitian dan pendidikan seperti sekarang ini, tapi untuk pendidikan. Nah, oleh karena itu adik-adik, di dalam memasuki taman-taman nasional ini, yaitu tidak boleh adik-adik mengotori
membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah, nanti adik-adik secara detail adik-adik bisa melihat di informasi center ini. Atau mungkin juga di samping kami ini ada pesan khusus merupakan papan informasi, di mana di sana ada disebutkan potensi Taman Nasional, kemudian di samping itu juga ada larangan-larangan yang tidak boleh, ya. Jadi nanti adik-adik bersama dengan petugas yang ada di samping kami ini akan dibawa untuk melihat alam ini. Adik-adik sudah jauh-jauh datang di sini. Saya mengucapkan terima kasih karena Taman Nasional ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Fungsi utamanya adalah penyangga kehidupan. Kalian sekarang bagi yang tidak puas, apa yang mungkin belum jelas, silakan adik-adik kalau ingin bertanya tentang fungsi Taman Nasional. Tanya Pak, apa bedanya Taman Nasional dengan Taman Mini? Ya, bagus pertanyaannya. Apa bedanya Taman Nasional dengan Taman Mini? Jelas berbeda, Dek. Ya. Kalau Taman Mini itu adalah taman yang dibuat oleh manusia, merupakan taman budaya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada semua di sana. Itu dibuat oleh manusia. Kalau Taman Nasional merupakan satu taman yang memang betul-betul dari alami, tidak dibuat oleh manusia. Tapi ini warisan, ya, warisan alam. Betul-betul belum ada sentuhan yang lain, ya. Jadi bukan dibuat oleh manusia, tapi ini alam yang sudah menyediakan seperti ini. Itu perbedaannya yang pokok, ya. Siapa lagi bertanya? Tanya Pak, selain yang Bapak sebutkan tadi, apakah masih ada manfaat yang lainnya? Bagus. Ya, selain tadi saya sebutkan fungsinya untuk rekreasi, untuk penelitian dan untuk pendidikan lingkungan, ada fungsi lain, yaitu Taman Nasional itu sebagai pertama penyedia air, ya, kemudian juga menyerap karbon yang berada di udara ini yang kotor, itu ya. Oleh karena itu kalau semua di alam ini, di seluruh alam ini di Indonesia ini, hutannya masih lebat, apa yang terjadi? Udara dari oksigen menjadi bersih. Kita masih orang-orang menjadi sehat, ya. Kemudian samping lain adalah apa? Mengurangi erosi, ya toh? Tidak ada banjir segala macam ya. Ya, adik-adik tahu ya semua ya. Selanjutnya. Tanya Pak, sumber genetik itu apa? Sumber genetik adalah sumber, ya, cadangan dari sumber plasma nufah, ya, yang ada di baik flora maupun fauna yang kebetulan berada juga di dalam kawasan Taman Nasional ini. Jadi kalau misalkan ada yang punah di alam di luar kawasan, kita bisa mengambil sumber genetik yang ada di dalam kawasan ini, ya. Salah satu ada tumbuhan obat, kemudian juga itu kalau tumbuhan, ya. Kemudian juga ada lumut, ya. Lumut itu sini masih alam tapi bisa dikembangkan di luar, bisa namanya dikembangbiakkan. Kemudian kalau fauna, ya. Fauna Adik tahu dunia satwa liar, di sini ada 4 primata, ya. Ada golongan primata, ada monyet, ya. Kemudian ada lutung, kemudian ada owa dan sebagainya. Nah, sumber genetiknya kita bisa dikembangkan di luar, yaitu dengan dikawinkan antar jenis, ya. Sudah jelas ya. Kemudian terakhir, ada pertanyaan lagi? Oh ya. Kalau begitu Taman Nasional itu gudangnya sumber daya alam dong Pak? Betul. Nah, ini lebih jelas lagi. Sumber daya alam itu dibagi dua, sumber hayati dan non hayati, ya. Sumber daya alam hayati memang di sini adalah salah satunya Taman Nasional itu karena apa? Semua kehidupan yang baik hayati tadi, ada tumbuhan, ada flora, kemudian ada serangga, kehidupan cacing dan semuanya ada di dalam ini. Itu namanya sumber daya alam, ya. Dan non hayati kayak apa? Ada non hayati, yaitu seperti batu, tanah segala macam, itu sumber daya alam juga, tapi yang tidak hidup. Jadi betul bahwa Taman Nasional merupakan satu sumber daya alam juga yang patut harus kita lestarikan demi anak cucu kita, demi generasi kalian semua. Paham ya? Paham ya. Adik-adik, sekarang kita sudah berada di dalam kawasan hutan. Kita nanti akan ke dalam melihat misteri alam yang sangat-sangat bagus sekali. Mau nggak? Tapi syaratnya mata adik-adik itu harus ditutup. Aduh, serem, matanya ditutup. Dasar penakut. Biarin, kita nggak apa-apa kok Pak masuk hutan. Iya, nggak apa-apa. Yang pasti nanti adik-adik cobain aja sendiri. Pasti luar biasa. Tutup matanya, dibagiin satu-satu ya.
Ini yang cewek di sini. Iya. Nah, syaratnya nggak boleh bohong. Iya, jadi harus jujur. Yang ini aja. Ya. Sekarang matanya ditutup. Ditutup. Bentar. Udah belum? Pegang pundak orang yang di depannya. Stop. Berhenti. Semua masih dengar Bapak ya? Pada hitungan ketiga tutup matanya, dibuka. Tapi tolong rasakan apa yang adik-adik pegang. Rasakan, dengarkan. 1, 2, 3. Ya, dibuka silahkan. Gimana? Serem nggak? Tapi seru ya. Nah, sekarang sini. Bagaimana? Seru kan? Awalnya takut, tapi ternyata asik. Iya, malah jadi luar biasa, Pak. Iya, udah luar biasa. Tadinya takut, pas lihat hutan gimana? Indah. Indah, betul. Terus ada apa lagi? Bagus, iya. Yang pasti hutan hijau. Hutan hijau. Hutan iya. Selanjutnya kita ngapain, Pak? Nah, sekarang Bapak akan membagikan buku pedoman. Di sini ada peta, lalu ada titik-titik ataupun pos-pos yang nanti akan Ade lalui di sana di dalam hutan. Nanti Ade harus ngapain atau tolong Ade baca baik-baik. Mengerti? Mengerti. Sampai di sini di hutan ada yang capek nggak? Nggak. Apa kabar dunia? Satu-satu, ayo. Nah, hati-hati ya. Apa kabar dunia? Oke deh, ya kita latihan dulu ya, sedikit ya. Teman-teman, kita sudah sampai di lokasi pertama nih. Wow, pohonnya tinggi sekali. Pohon apa itu? Pohon apa ya? Kan ada petunjuknya. Oh iya ya. Oh, ternyata ini rajanya pohon, namanya rasa mala. Terus selain rasa mala ada pohon apa lagi? Banyak juga sih, ada puspa, jamuju, dan lain-lain. Setiap pohon mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Seperti daun harendong, daunnya berbulu. Daun manggong, daunnya besar sekali. Selain itu, ada juga daun yang memiliki manfaat sebagai obat-obatan. Misalnya, daun pohon rasa mala Fungsinya? bisa dipakai untuk obat diare alias sakit perut. Ya, memang betul. Tadi adik-adik sudah katakan manfaat hutan itu banyak sekali. Ada kayu buat perumahan atau obat-obatan, tadi obat sakit perut ataupun jamu, semuanya sudah ada. Jadi, hutan ini harus selalu hijau dan kita jaga. Hutan hijau. Hutan hijau. Hutan. Ini di kepalanya, Iya. pegang ke sini. Pegangan, semua pegangan ke pundaknya. Nah, ini jadi buntut. Ya. Adek-adek ya. Nah, nanti bareng-bareng ya. Tapi sampai pas kakak nanti bilang 1, 2, 3.
Pada acara school visit ini, begitu banyak kegiatan yang kami ikuti. Bukan cuma kegiatan yang menambah wawasan ilmu pengetahuan, tapi juga kegiatan rekreasi dalam bentuk permainan. Semuanya menyenangkan, apalagi dipandu oleh kakak mentor yang ramah, membuat semua kegiatan itu menjadi lebih menarik. Tanpa terasa, keakraban di antara kami terjalin semakin erat. Padahal baru tadi pagi kami berkenalan. Aku ingin semua ini tidak cepat berlalu. Dinginnya. Kamu tahu nggak air ini berasal dari mana? Ya jelas tahu dong, dari mata air pegunungan kan? Iya, di pegunungan. Tapi ada satu hal yang penting, yaitu di pegunungan harus banyak pohonnya. Karena pohon bisa menyerap air dengan akarnya dan menyimpannya di dalam tanah. Mata air itu sama nggak sih dengan air terjun? Ya jelas beda dong, kamu gimana sih? Beda Farid, mata air itu adalah sumber munculnya air yang berasal dari dalam tanah. Sedangkan air terjun itu adalah air yang berasal dari atas tebing dan mengalir ke bawah. Sungai yang mengalir di kota itu dan yang biasa kalian minum itu berasal dari daerah pegunungan. Adik-adik, nanti dengan tertib ya. Nah, sekarang kita akan coba apakah di air ini ada kehidupan nggak? Ada udangnya nggak? Atau ada yang sebagainya? Ya, silakan. Pelan-pelan ya. Yo, kita. Ada yang dapat? Ya. Nah, tadi adik-adik sudah cobain sendiri ya. Banyak nggak binatangnya? Ada. Sekarang adik-adik coba cicipin airnya sedikit. Gimana? Ada rasanya? Enggak. Baunya? Bau nggak? Enggak. Coba sekali lagi baunya. Bau nggak? Enggak. Nah, berarti air ataupun mata air di sini masih asli. Harus kita jaga, hutan juga harus kita jaga. Yuk, kita sama-sama jagain hutan. Nah, sekarang kita Diam semuanya, coba dengar itu. Seperti suara burung. Burungnya bernyanyi indah sekali ya. Tunggu, sepertinya ada suara burung yang lain. Seperti suara monyet. Kok banyak suara sih di hutan? Di hutan memang banyak suara hewan. Iya, benar. Di sini memang ada burung kutilang, burung spamadu, dan juga ada hewan yang lain. Seperti oa yang suaranya seperti kita dengar ini nih. Mari kita buat peta suaranya yuk. Di sebelah sana ada suara burung, sedangkan di sebelah sini ada suara oa. Nah, memang betul tadi yang dikatakan oleh kawan kita Ade Farid. Kita sekarang akan membuat peta suara. Jadi, kalau misalkan dengar di sebelah sana, oh, dengar suara oa, tulis. Oh, di sebelah sana mendengar suara burung, ditulis. Paham? Paham. Oke, adik-adik bagaimana perjalanannya? Capek nggak? Capek. Enggak, capek. Ya, yang pasti asik kan? Asik. Nah,
sambil istirahat. Nah, Bapak di sini ada beberapa gambar nih ya. Nah, ada yang ditanyakan? Mengapa mereka merusak hutan? Apakah mereka tidak mengetahui betapa pentingnya hutan? Ya, ada yang bisa bantu Bapak nggak? Coba, ayo. Siapa lagi? Ya. Sepertinya begitu, mereka belum sadar bahwa kelestarian hutan itu berguna juga untuk mereka. Padahal hutan itu indah sekali. Banyak pohon-pohon yang besar, suara-suara hewan yang unik, dan ada sumber air yang bersih. Aku nggak bisa deh membayangkan jika semua itu tidak ada. Betul sekali. Nah, tadi adik-adik semuanya udah ada yang sebelah sini, ada yang nanya, sebelah sini ada yang jawab. Nah, ada nggak yang berani tampil ke depan ke sini, bantu Bapak jelasin kayak gimana tuh hutan yang bagus atau kayak gimana hutan yang jelek? Ada nggak? Siapa yang berani ke depan? Oh ya, silakan maju ke depan, bantu Bapak. Ya, silahkan. Teman-teman, hutan yang baik adalah hutan yang selalu dijaga, tidak pernah dikotori dan tidak pernah ditebangi. Oleh karena itu masih banyak tersisa pohon-pohon yang lebat dan sumber air yang jernih seperti gambar yang ada di depan ini. Sedangkan hutan yang buruk adalah hutan yang pepohonannya sudah ditebangi oleh penebang-penebang liar, sehingga tidak tersisanya pohon-pohon dan air menjadi keruh seperti gambar yang ada di depan. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan. Kembali lagi. Nah, maka dari itu hutan yang baik harus kita jaga. Karena hutan ini bisa menyediakan air, bisa menyediakan oksigen. Nah, adik-adik setuju nggak kalau hutan ini kita jaga? Setuju! Setuju tidak? Setuju! Kita sekali aplaus. Akhirnya saat berpisah pun tiba. Aku dan teman-teman sepakat untuk datang lagi ke sini pada liburan yang akan datang. Nah, adik-adik, sampai di sini perjumpaan dengan kakak mentor ya. Tadi kita udah bermain-main di hutan. Tapi ingat, apa yang telah kita dapat pelajari tadi ya, bahwa hutan itu adalah sahabat kita yang harus kita jaga, kita lestarikan. Oke, selamat jalan buat adik-adik semuanya. Sampai di rumah ya.